Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari tukang ikan. Sehat-sehat Min. Makasih doanya dan support Sawerianya ya bang. Semoga abang juga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Yuk kita ke videonya. Kaisar Malam berkata, Golchang adalah yang tercepat dan terkuat. Aku akan mengikutinya. Kaisar Harimau, kamu dan yang menuju ke jalur lain. Kita tidak boleh membiarkan dua lainnya mendapatkan harta karun itu. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya dan mengejar mereka. Karena seluruh menara ditutupi ukiran rumit, teleportasi tidak dapat digunakan di dalamnya. Oleh karena itu, kedua tim hanya dapat mengandalkan terbang. Jalan terpanjang hanya beberapa ratus kilometer. Aku masih harus memperlambat lajuku. Aku tidak bisa melaju kencang sama sekali, hanya mempertahankan kecepatan rendah untuk berbelok. Golchang meraung dan matanya dipenuhi amarah. Golchang, kecepatanmu sungguh mengejutkan. Namun di tempat seperti ini, kamu sama sekali tidak bisa melaju cepat. Namun aku sebagai manusia bersayap, pandai mengubah arah. Kaisar Malam menyusul dari belakang. Kilatan petir tebal melesat keluar dari mata Golchang. Kilatan itu tampak seperti ular petir yang tak terhitung jumlahnya, membuat jaring besar yang melesat ke arah Kaisar Malam yang ada di belakangnya. Mata Kaisar Malam berkilat dingin. Ia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menerobos jaring dengan paksa. Namun hal itu mempengaruhi kecepatannya. Di jalur yang lain, Lo Feng berbeda. Ia secara alamiah bergerak ke sana kemari karena semua prajurit lain tidak dapat mencapai kecepatan maksimal mereka. Tentu saja Lo Feng juga tidak dapat melakukannya. Namun ia ahli dalam mengubah arah dan ini merupakan keuntungan besar baginya. Ia dengan mudah mencapai hampir 10 kali kecepatan Kaisar Jam Ungu dan Kaisar Ice Blade. Kaisar Jam Ungu membuka mulutnya dan riak-riak dari lolongannya yang aneh mengalir ke Lo Feng. Baju sirah perak meredam riak-riak serangan dan sisanya mengenai baju sirah kontak awan di dalamnya. Ini sepenuhnya memblokir serangan itu. Meskipun terhalang, kecepatan Lo Feng masih terpengaruh. Dia mengepakkan sayap peraknya dengan ganas dan melepaskan serangan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya perak dan melesat di antara kedua kaisar. Dia begitu cepat sehingga mereka tidak sempat bereaksi. Manusia, jangan coba-coba mengambil harta karun itu, teriak Kaisar Jam Ungu. Lo Feng mengepakkan sayapnya. Sayap sawu memang luar biasa. Dia sekali lagi melesat maju. Dua kaisar lainnya tidak punya cara untuk mengimbangi sama sekali. Sekarang aku tahu mengapa Kaisar Malam membawanya masuk. Kemampuan terbang manusia ini terlalu aneh dan kecepatan sesaatnya mengejutkan. Bahkan di jalur seperti itu, dia masih bisa melaju secepat ini, kata Kaisar Ice Blade. Kaisar Jam Ungu, dengan kemampuan kecilmu, teruslah bermimpi tentang harta karun itu, kata Lo Feng. Di dalam ruang kendali, keempat prajurit suku asli menyaksikan dua adegan kejar-kejaran. Qiu Chika berkata dengan dingin sambil melihat proyeksi itu. Saat itu, 4 ras puncak menempa medan perang, menghancurkan rumah kita dan mengambilnya dari kita. Di masa depan, kita pasti akan membiarkan mereka merasakan kehancuran ras mereka. Keempat kaisar itu menggertakkan giginya karena kebencian sedang mendidih di dalam diri mereka. Manusia bersayap perak itu adalah yang tercepat. Dia sudah mencapai ruang itu, Qiu Chika berkata dengan lembut. Lo Feng mengikuti jalan setapak itu dan dengan cepat memeriksa ruang-ruang besar di sepanjang jalan. Dia dapat melihat bahwa semuanya kosong. Dia melihat sebuah ruangan dengan ukuran pintu masuk 100 meter. Dan ruangan itu setengah terbuka. Di dalamnya tergeletak mayat.
Ini adalah mayat seorang penduduk asli. Dia pasti juga meninggal karena serangan roh. Lo Fong memperlambat langkahnya dan menjadi lebih berhati-hati saat dia mendekati area yang berbeda. Menatap ke dalam, ada platform tembus pandang di dalam, dan di depan tubuh itu, Lo Fong bisa merasakan dari energi bahwa itu adalah mayat Undying. Ada 3 kotak perak berukuran buku biasa di sana, dan matanya berbinar. Dia mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi busur, melesat memasuki ruangan. Ini adalah... Lo Fong membaca dan langsung mengerti. Ras kita sedang menghadapi kepunahan. Masing-masing dari ketiga kotak ini berisi cincin dunia yang menyimpan sejumlah besar harta karun untuk digunakan agar ras kita bangkit kembali. Sensor kotak-kotak itu harus diaktifkan oleh orang-orang kita sendiri agar berfungsi, dan tidak ada ras lain yang dapat mengaktifkannya. Konstruksi yang sangat indah, logam G9 yang diresapi dengan ukiran. Lo Fong melihat ukiran pada setiap kotak. Aku mungkin membutuhkan kekuatan tingkat kesatria untuk membukanya dengan paksa. Hanya konstruksinya saja seharusnya bernilai lebih dari 1 miliar elemen campuran. Dia tersenyum dan langsung menyimpan ketiga kotak itu. Tinggalkan harta karun itu. Kaisar Ashblade menyerbu masuk dari luar sambil menggertakkan giginya dan meraung. Harta karun itu milikku. Mata Kaisar Jam Ungu dipenuhi kegilaan. Mati saja. Lebih baik mereka bertarung dan saling membunuh, kata seorang Undying sambil menatap tajam ke arah proyeksi di dalam ruang kendali. Perhatikan baik-baik. Amati gerakan apa yang mereka miliki. Kyuchika menekankan. Meskipun kita semua berada di level kaisar, karena kita telah bersembunyi begitu lama, kita belum benar-benar bertarung dengan kaisar lain, dan para penyerbu ini telah bertarung begitu lama. Kita harus mengamati dan mendapatkan pengalaman dengan mengetahui kartu andalan mereka. Kita perlu memperoleh warisan dan ruang harta karun. Hanya mengandalkan rencana tidak akan cukup. Kita harus mengandalkan kekuatan. Mereka sudah siap bertarung sampai mati. Pertarungan ini akan menentukan pertumbuhan seluruh ras mereka. Di dalam ruang harta karun pertama, Lo Fong menyimpan 3 kotak yang baru saja didapatkannya. Kaisar Ashblade dan Kaisar Jam Ungu menyerbu masuk dengan panik. Lo Fong menoleh untuk melihat 2 prajurit kicang yang menyerbu masuk. Lo Fong membalikan tangannya dan bilah bayangan darah muncul. Pada saat yang sama, sayap perak di punggungnya mulai mengepak. Pohon anggur kontak awan, bantu hentikan mereka, perintah Lo Fong. Tanaman merambat tipis tumbuh dari lengannya. Saat tumbuh, tanaman itu mulai membengkak dengan cepat, terbelah menjadi tanaman merambat, menerjang seperti tsunami ke arah kedua kaisar. Meskipun tanaman merambat kontak awan itu hanya berada di level pejabat puncak, dalam hal kekokohan dan kekuatan regenerasi, kekuatannya setara dengan manusia kaisar tingkat rendah. Mungkin perbedaannya dibandingkan dengan Kaisar Jam Ungu dan Kaisar Ashblade masih sangat besar, namun memperlambat dan menghentikan adalah sesuatu yang masih dapat dilakukan dengan mudah. Kaisar Jam Ungu juga mengeluarkan tanaman pembantu miliknya. 2 bunga berdarah melesat keluar dari pinggangnya, membesar dan membengkak dengan cepat. Bunga-bunga besar itu menghalangi banyaknya tanaman merambat. Keduanya terus bertarung dan hasilnya imbang. Lo Fong mengerutkan kening melihat pemandangan itu. Aku tidak menyangka Kaisar Jam Ungu memiliki bunga iblis darah pejabat puncak. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Jam Ungu mengubah wajah jeleknya menjadi senyum jahat. Lo Fong mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi seberkas cahaya kabur, ingin melarikan diri melalui pintu masuk selebar 100 meter. Sungguh merepotkan terjebak di ruang kecil ini, namun saat dia keluar, itu akan jauh lebih mudah. Suara tawa yang memekakan telinga terdengar saat sebilah pedang besar menebas Lo Fong. Cahaya perak yang menyilaukan menerobos ruang bagaikan aliran air, membubarkan tebasan pedang besar, menyebabkan ruang di sekitarnya pecah seperti kaca. Namun ruang itu pulih dengan cepat. Pada saat ini, sebuah suara bergema dari belakang.
Yang aku di sini untuk membantumu. Memang sulit baginya untuk kabur dari ruang itu. Namun dengan adanya Kaisar Harimau Penusuk di sini, tentu saja ia bisa melawan atau mencari kesempatan untuk pergi. Kaisar Jam Ungu dan Kaisar Harimau Penusuk bertarung di luar pintu masuk, sementara Lo Feng dan Kaisar Ice Blade bertarung di dalam. Cang Emas, Jam Ungu yang mulai kelelahan, melihat seberkas petir menyambar, dia langsung gembira. Petir itu adalah Kaisar Cang Emas. Dia muncul. "Kalian minggir!" teriaknya. Suara itu bergema langsung di dalam pikiran Kaisar Harimau Penusuk. Serangan jiwa tak berwujud itu bagaikan baut yang kuat, menyerang dengan ganas di dalam pikirannya dan menghancurkan jejak roh di dalam tubuhnya. Meskipun Golcang ahli dalam penguatan tubuh, namun serangan jiwanya masih cukup kuat. Kaisar Harimau Penusuk merasakan jiwanya bergetar saat dia tergagap. Kaki besar Golcang menghantam kepala Kaisar Harimau dengan keras, membuatnya terbanting keras di dinding yang jauh. Dinding bergetar sedikit dan ukirannya berkelebat. Di dalam ruangan, bunga iblis darah dan tanaman merambat awan telah memenuhi hampir seluruh ruangan, menjadikannya dunia tanaman dan bunga. Kaisar Golcang menyerbu langsung ke arah Lo Feng. Tombak petir kuno yang panjangnya muncul di tangan Golcang. Tombak itu menyala saat Golcang meraung. Adegan ini membuat Lo Feng ketakutan. Tombak petir itu beradu dengan sayap Lo Feng. Lo Feng terlempar ke belakang saat tombak petir itu terus menghantam dinding. Tepatnya tombak itu tidak menembus sayapnya, namun tenaganya cukup kuat untuk menempelkan Lo Feng pada dinding. Golcang sangat terkejut. Apa ini? Aku tidak bisa menghancurkan tubuhnya. Meskipun dia tahu sangat sulit untuk menghabisi seorang kaisar, manusia yang ini hanyalah kaisar tingkat tinggi dengan kekuatan penuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa menghabisinya, dia seharusnya telah menghancurkan tubuhnya. "Yang, aku akan menghentikan Golcang." Kaisar Malam bergegas mendekat. Golcang berbalik, matanya berkilat marah pada Kaisar Malam. Meskipun Lo Feng telah memblokir serangannya, Golcang masih tahu bahwa ancaman terbesarnya di tim manusia adalah Kaisar Malam. Ancaman terkecil adalah Yang. Ice Blade, hentikan Kaisar Harimau. Golcang segera memerintahkan. Jam Ungu, bahkan jika kamu harus membakar tubuhmu, kita harus mendapatkan harta karun itu. Serahkan Kaisar Malam padaku. Dia melambaikan satu tangan. Tombak petir mendarat di tangannya saat tatapannya dingin mendarat pada Kaisar Malam. Lo Feng mengayunkan bilah bayangan darahnya, menatap Kaisar Jam Ungu. Pada titik kritis pertempuran ini, membakar tubuh abadi adalah solusinya. Sepertinya, untuk mendapatkan harta karun itu, semua orang harus membakar tubuh abadi mereka, pikir Lo Feng. Tapi aku tidak punya tubuh abadi. 3 bola api membakar ruang di sekitarnya menjadi partikel-partikel aliran. Mereka berputar dan membentuk bola api besar yang melesat ke arah Lo Feng, bahkan mengendalikan ruang di sekitarnya dan memaksa Lo Feng terpojok, membuatnya sulit untuk bergerak. Lo Feng mengepakkan sayapnya dan sayapnya dengan mudah merobek ruang yang tertekan. Kecepatan yang mengerikan. Mata Kaisar Jam Ungu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Meskipun dia tahu bahwa manusia ahli dalam kecepatan, menghindari di ruang terbatas seperti itu membuatnya bingung. Dia mengumpat dalam hati, lalu matanya berbinar saat menatap Lo Feng sambil meraung. "Manusia, pergilah dan mati." Jam Ungu mengamuk saat energi abadi yang mengerikan meletus dari dalam tubuhnya, menyebabkan Golcang dan Kaisar Malam mengubah ekspresi mereka. Membakar tubuh abadi, Yang akan mendapat masalah. Kaisar Harimau terkejut. Yang, kamu berhati-hatilah. Bukan hanya mereka yang menyadari apa yang terjadi. Di ruang kendali, sekelompok prajurit pribumi menahan napas dan menyaksikannya. Di dalam ruang harta karun, Kaisar Jam Ungu membakar tubuh abadi miliknya, dan energinya tumbuh semakin kuat daripada Cang Emas. 3 bola api secepat kilat bersatu dan menyerang.
Aku tidak bisa menghindar, aku hanya bisa bertahan. Lo Feng hanya bisa bersembunyi di balik sayapnya dan menutupi dirinya. Bola pertama mengenai sayap Lo Feng dan menjatuhkannya ke dinding. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan seluruh ruangan berguncang. Ruang di sekitar langsung hancur menjadi partikel-partikel aliran. Di tengah ledakan dahsyat itu, sebuah ukiran-ukiran bersinar dengan hebat. Ice Blade membelahkan matanya, wajah jeleknya berubah. Kaisar Malam bahkan tidak dapat berkata apa-apa. Matanya dipenuhi rasa terkejut dan gembira. Bagaimana ini bisa terjadi? Golchang menghentikan serangannya terhadap Kaisar Malam dan menatap pemandangan itu. Ekspresi wajah Kaisar Jam Ungu tampak rumit, terkejut dan tidak percaya. Lo Feng perlahan-lahan meluncur turun berdiri kembali, tersenyum pada Kaisar Jam Ungu di hadapannya. Aku benar-benar tidak bisa menghancurkannya. Aku sudah membakar 3% tubuhku dan dia tidak meledak. Kaisar Jam Ungu tercengang. Membakar tubuh abadi sama saja dengan membakar jiwa seseorang. Jika dia membakar 50% dari tubuhnya, itu berarti kehilangan separuh jiwanya, dan kekuatannya bahkan tidak akan menjadi 10% dari sebelumnya. Yang, kemampuan bertahan hidupmu sungguh luar biasa. Apakah kamu memiliki tanaman Kaisar Puncak yang melindungimu? Atau bentuk kehidupan logam Kaisar Puncak? Kaisar Malam berkata dengan terkejut, karena itu adalah kemungkinan yang tertinggi. Bentuk kehidupan tumbuhan dan logam secara alami memiliki keunggulan dalam keadaan fisiknya. Jika seseorang memiliki bentuk kehidupan tumbuhan tingkat puncak, tubuhnya akan jauh melebihi manusia tingkat puncak kaisar. Selain itu, kemampuan regenerasinya pasti dapat menahan serangan tadi. Lo Feng tertawa. Harta karun itu milik kita. Kaisar Malam berkomunikasi dengan penuh semangat. Cepat dan keluar dari ruangan. Kita akan melarikan diri nanti. Setelah kita keluar, kita akan berteleportasi dan mendistribusikan harta karun itu. Baiklah, ayo berangkat, kata harimau penusuk. Cang emas, aku tidak sanggup menghadapinya, ucap Kaisar Jam Ungu. Golchang, apa yang harus kita lakukan? Kata Kaisar Ice Blade dengan gugup. Aku tidak menyangka manusia kecil yang tampaknya paling lemah ini memiliki jurus seperti itu. Dia jelas memiliki harta atau bentuk kehidupan logam atau tumbuhan. Mata Golchang berkobar. Kaisar Jam Ungu dan Kaisar Ice Blade, kalian berdua tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku sekarang. Keduanya tampak marah. Saat kita mendapatkan harta karun itu, aku akan mendapatkan 70%, Jam Ungu akan mendapatkan 20%, dan Ice Blade akan mendapatkan 10%. Ice Blade dan Jam Ungu tidak bodoh, mereka tahu bahwa dengan pertahanan yang hanya Golchang yang benar-benar dapat menghancurkan tubuhnya sambil membakar tubuhnya. Kalau begitu, lihatlah aku. Mata Chang emas berbinar-binar seperti kilatan petir yang menyambar dari dalam. Mungkin tampak lambat, tetapi sesungguhnya setelah serangan Jam Ungu terhadap Lo Feng gagal, hanya beberapa detik berlalu sebelum Golchang mengerahkan seluruh kekuatannya. Cahaya hijau mulai bersinar dari seluruh tubuh Golchang. Energi yang mengerikan memenuhi ruangan. Energi itu mengguncang dinding dan ukiran-ukirannya berkelebat. Lari! Lo Feng dan yang lainnya panik karena tidak ada yang berani melawan Golchang dalam kondisi seperti ini. Chang emas meraung, dengan mudah mencapai Kaisar Malam yang paling dekat di sampingnya. Sebuah telapak tangan besar yang dialiri petir menghantam kepala Kaisar Malam. Dengan suara gemuruh, Kaisar Malam langsung berubah menjadi abu. Kaisar Malam bersayap yang telah berubah menjadi abu memiliki energi yang sangat lemah. Adegan itu membuat Lo Feng yang hendak meninggalkan ruangan itu terkejut. Dari tingkat energinya, Chang emas benar-benar telah langsung membuat Kaisar Malam kehilangan separuh tubuh abadinya. Kehilangan separuh jiwanya membuat Kaisar Malam hanya bisa mengeluarkan 10% kekuatannya, karena jiwa sangatlah penting. Golchang, jangan paksa aku. Mata Kaisar Malam dipenuhi kegilaan saat dia berubah, menatap tajam ke arah Golchang. Menghancurkan diri sendiri. Apakah kamu pikir jika kamu melakukannya, aku akan takut? Tubuh abadiku tidak akan terluka sedikit pun, karena aku sudah menghancurkan separuh tubuh abadimu.
Golchang tidak menunjukkan belas kasihan. "Ingat, aku akan kembali untuk membalas dendam," teriak Kaisar Malam. Golchang langsung mundur. Kekuatan penghancuran diri seorang Kaisar Puncak begitu kuatnya hingga membuat semua orang seperti Kaisar Jam Ungu, Pedang Es, Harimau Penusuk, dan Lo Feng terkejut. Penghancuran diri Kaisar Puncak sama halnya dengan serangan sejuta raja serangga penguasa sektor secara bersama-sama. Ice Blade yang sedang bertarung dengan Kaisar Harimau mengubah ekspresinya. "Golchang, kamu yang menyebabkan ini." Ice Blade lari ketakutan. Kekuatan dahsyat itu langsung menyerang tubuhnya. Kaisar Ice Blade langsung berubah menjadi abu, dan abunya pun semakin hancur. "Kaisar Malam, kamu menyeretku bersamamu." Harimau Penusuk bergegas masuk ke dalam ruangan dengan kaget. Kekuatan itu mengalir deras seperti aliran air. Baju sirahnya berkilau sebelum seluruh tubuhnya meledak. Lalu ia kembali terbentuk. Lo Feng melilitkan sayapnya dan menahan serangan itu. Menara pengorbanan tidak stabil seperti sebelumnya terhadap kekuatan ledakan Kaisar Puncak. Dinding di dalam jalan setapak dan ruangan bersinar gila-gilaan karena kekuatan itu sebelum hancur dan runtuh saat riak-riak menyebar. Di dalam menara ada keheningan. Lo Feng dan Kaisar Harimau bertukar pandang dan berkomunikasi. "Kaisar Malam benar-benar membuatku kehilangan 6% dari tubuh abadiku. Sungguh sia-sia. Namun yang kita dalam masalah. Kematian Kaisar Malam merupakan kehilangan besar bagi kekuatan kita. Meskipun mereka juga telah kehilangan Ice Blade, dia hanyalah seorang kaisar tingkat tinggi. Tidak banyak pengaruhnya terhadap dua yang tersisa." "Sungguh malang bagi Kaisar Malam," jawab Lo Feng. "Apa yang perlu dikasihani? Bukankah dia manusia? Kalian manusia. Hargai setiap kaisar, bahkan jika mereka jatuh, mereka akan dihidupkan kembali setelah membalikan ruang dan waktu di masa depan. Sayang sekali, aku tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Meskipun aku juga anggota aliansi Hong, agar aku mendapatkan kesempatan seperti itu, aku harus mendapatkan lebih banyak poin kontribusi untuk meningkatkan posisiku. Seorang Universe Master memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka dapat membalikan waktu dan ruang ke titik sebelum targetnya mati. Menghidupkan kembali seorang prajurit. Umat manusia memiliki beberapa makhluk yang dapat melakukannya, seperti pendiri dojo kapak besar, pemimpin kota kekacauan primal, Master Longyan, dan Void Ghoul Master. Mereka yang dihidupkan kembali itu adalah mereka yang sangat kuat, punya kontribusi besar, atau merupakan murid dari orang-orang penting. Namun, itu memang ada harganya. Para Universe Master membayar sangat sedikit untuk menghidupkan kembali seseorang seperti Kaisar Malam. Namun, harga yang murah itu hanya untuk makhluk seperti mereka. Mereka tidak mungkin menelan biaya. Biaya itu harus dikembalikan pada akhirnya oleh prajurit yang dihidupkan kembali. Mereka harus berjuang untuk umat manusia atau mendapatkan harta karun untuk diberikan kepada umat manusia. Kaisar Malam yang malang. Bahkan jika dia dihidupkan kembali, dia harus berjuang untuk umat manusia dalam waktu yang sangat lama, pikir Lo Feng. Namun, dia sudah beruntung karena memiliki kesempatan seperti itu. Adapun ras lain, beberapa ras bahkan tidak memiliki makhluk seperti Universe Master. Bahkan jika mereka bergabung dengan aliansi Hong, persyaratan untuk dapat dihidupkan kembali jauh melampaui manusia. "Golchang, Kaisar Malam itu hendak melarikan diri. Mengapa kamu memaksanya?" Kaisar Jam Ungu sangat marah. Bahkan Ice Blade pun meninggal. "Aku juga terluka karena ledakannya." Kaisar Jam Ungu mengamuk. "Manusia adalah salah satu dari 4 ras teratas. Suatu saat nanti, ada makhluk Universe Master yang akan menghidupkannya kembali." "Diamlah," Golchang mengumpat. "Itu akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Bahkan jika dia dihidupkan kembali, dia tetap tidak akan sebanding denganku. Aku hanya tahu bahwa aku bisa mendapatkan kekayaannya dengan menghabisinya." Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan cincin dunia dan barang-barang milik Kaisar Malam dan Pedang Es. "Jangan biarkan manusia lainnya lolos," kata Golchang sambil meraung. Lo Feng mengepakkan sayapnya di kejauhan dan melepaskan serangan. Dengan cepat berakselerasi dan menghilang di sepanjang jalan setapak.
Kamu tidak bisa melarikan diri. Golchang mengejar dari belakang. Kaisar harimau penusuk berdiri di tengah-tengah gurun dan menyaksikan pemandangan itu. Dia tersenyum dingin. Semua orang tergila-gila pada harta karun ini. Mereka membakar tubuh abadi. Kekuatan Golchang itu adalah sesuatu yang harus kuhindari. Bahkan jika aku menyerangnya, aku akan mati. Dia terbang menuruni jalan setapak lain dengan cepat. Di dalam ruang kendali, Tetua Chiu Chika, Master Dewa Puai, Menbu, Ladimo, keempat prajurit pribumi menatap proyeksi tersebut. Mereka semua menjadi sangat bahagia. Oke guys, sampai sini videonya. Gimana? Besok mungkin ya, kemungkinan besar Lo Fong bakal melawan Golchang atau ya Mas Chang ya. Pokoknya itu mungkin ya, kemungkinan besar. Kita nggak tahu. Kita lihat aja apakah Golden Hornet Behemoth-nya bakal dikeluarin atau tidak. Kita tunggu di next episode. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.